Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para ummahat dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan kepada kita untuk berkumpul di rumah yang sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, catatan-catatan terkait hukum-hukum khusus bagi wanita, yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdillahi Ali Fauzan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah ahkamun ammah, yang di dalam hal ini ada 3 pembahasan yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah
makanatul mar'ah qabla al-Islam, bagaimana kedudukan wanita sebelum datangnya Islam, yaitu di zaman jahiliyah dan yang sebelumnya. Kemudian juga poin yang kedua, makanatul mar'ah fil Islam, bagaimana kedudukan wanita setelah datangnya Islam, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Azza wa Jal. Ada sedikit pembahasan di poin yang kedua ini. Beliau mengatakan hafizahullah, wa fi majaliz zawjiyah hasarallahu az-zawja ala arba'in haddan a'la bisyartil qiyam bil adlil mustata' bainaz zawjat. Ini di antara bentuk keadilan Islam terhadap kaum wanita. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan bagaimana seorang wanita diberikan hak terkait harta warisan, yang mana sebelum datangnya Islam seorang wanita sama sekali tidak berhak mendapatkan harta warisan karena keberadaannya tidak dianggap, ya, bahkan dia dijadikan sebagai harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Dia bukan ahli waris, tapi malah justru menjadi harta yang diwariskan. Nah, setelah datangnya Islam, seorang wanita, apakah dia seorang ibu, apakah dia seorang istri, apakah dia seorang saudari, ya, saudari kandung ataupun seibu, seayah, maka dia berhak mendapatkan harta warisan sesuai dengan bahagian-bahagian yang telah ditentukan. Nah, di sini beliau mengatakan terkait tentang masalah az-zawjiyah dalam hal pernikahan, Allah Subhanahu wa taala hasara, membatasi seorang laki-laki itu hanya bisa memiliki 4 orang istri saja. Ini berbeda dengan zaman jahiliyah dahulunya, bahkan seorang laki-laki memiliki 100 orang istri. Ya. Nah, ketika Islam datang dibatasi hanya 4 orang saja. Seorang suami hanya boleh memiliki 4 orang istri. Itu pun dengan bisyartil qiyam bil adlil mustata'. Apakah setiap laki-laki boleh menikah 4 orang istri? Tidak. Itu ada syaratnya. Dengan syarat al-qiyam bil adil mustata' bainaz zawjain. Dengan syarat laki-laki tadi dia mampu untuk berlaku adil di antara istri-istrinya. Ya, jadi kalau seorang laki-laki tidak mampu melakukan hal itu, adil dalam masalah nafkah, adil dalam masalah pakaian, adil dalam masalah tempat tinggal, ya, tidak mampu dia melakukan hal itu, maka dia tidak boleh menikah sebanyak itu. Ya. Jadi bukan mutlak gitu. Ini sangat berbeda dengan zaman jahiliyah dahulunya. Sudahlah jumlahnya bukan 4 tapi 100, itu pun tidak ada syaratnya. Ya. Di sini beliau mengatakan wa aujaba mu'asyaratahunna bil ma'ruf. Bahkan Islam, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada suami untuk berlaku baik, bergaul secara baik dengan istri-istrinya. Dia tidak boleh membedakan tentang masalah itu. Kalau dia membedakan, berarti dia tidak berlaku adil. Di sini perlu dipahami para ummahat, adil itu bukan dalam masalah cinta dan rasa, bukan. Karena setiap orang berbeda-beda hatinya. Ya. Tapi yang dimaksud adalah tentang masalah layananannya. Terkait dengan masalah kewajibannya, nafkahnya, kemudian juga tempat tinggalnya, sandang pangan dan papannya, itu maksudnya. Tapi kalau masalah hati, itu di luar daripada kemampuan seorang laki-laki. Selama dia tidak menampakkan dalam hal layanan, itu tidak ada masalah. Nah, ya.
Ini diantara hal yang harus diperhatikan, bahwasanya ini contoh konkret ya, bagaimana setelah datangnya Islam, Islam mengangkat harkat, derajat, martabat daripada wanita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini perintah. Pergaulilah istri-istri kalian ini kepada para suami bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ya. Ketika Islam memerintahkan kepada para suami untuk memperlakukan para istri dengan cara yang baik, ini merupakan bentuk bagaimana Islam memuliakan seorang wanita. Nah, ya, maka yang sering kita sampaikan, seorang suami nanti di hari akhirat tidak akan masuk surga kecuali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia dengan istrinya, apakah dia sudah menjalankan tanggung jawabnya atau tidak. Sedangkan seorang istri tidak seperti itu, dia tidak pernah ditanya tentang masalah suaminya. Kenapa demikian? Karena itu bukan tanggung jawabnya. Tapi kalau seorang suami ditanya, apakah dia sudah membimbing istrinya, apakah dia sudah mengajarkan agama kepada istrinya, apakah dia sudah menasihati istrinya, ini diantara pertanyaan-pertanyaan. Ini merupakan perwujudan daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian memimpin dan kalian bertanggung jawab terhadap orang yang kalian pimpin. Itu dunia akhirat. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa ja'ala as-sadaqah haqqan laha. Dan Islam juga memberikan hak sadaq, ini mahar, mas kawin. Itu mutlak miliknya seorang wanita. Bahkan dia diberikan wewenang untuk menentukan apa mahar yang dia inginkan. Ya. Jadi ketika seorang wanita menikah, calon suaminya harus memberikan mahar. Nah, berapakah maharnya? Ini diberikan hak menentukannya kepada calon istrinya. Bukan mertuanya, laki atau perempuan, bukan, tapi istrinya ini. Maka ditanya anak gadisnya apa yang dia inginkan. Ya. Wa amara bi'ita'iha iyyaha kamilan. Bahkan Islam memerintahkan untuk memberikan mahar itu sempurna, seutuhnya gitu. Kalau ada para ummahat, seorang wanita ketika dia akan menikah, dia katakan saya mau mahar rumah tipe sekian, harganya 2M, contoh ya, tidak ada masalah. Tentu ini dilihat terkait kesanggupan daripada calon suaminya. Karena di dalam prinsip mahar ini yang dianjurkan adalah yang paling mudah, bukan paling murah, tapi paling mudah. Kalau seandainya mahar segitu mudah bagi calon suaminya, tidak ada masalah. Kita tidak perlu perbincangkan gitu, oh ini materialistis lah, inilah itulah, enggak. Karena itu haknya dia. Nah, ya. Karena memang prinsip mahar bukan paling murah, tapi paling mudah. Bisa jadi itu paling mudah kepada calon suaminya sesuai dengan kemampuan finansialnya. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya keberadaan wanita itu sangat diperhitungkan. Sehingga untuk menentukan mahar saja itu dia diberikan hak 100%. Illa ma samahat bihi anti binafsin, kecuali dia samahat, memberikan izin daripada dirinya sendiri untuk tidak menerima mahar. Apakah tidak menerima sebahagian, seperempat, atau secara keseluruhan? Artinya dia tanazul daripada haknya, dia tidak mengambil haknya. Itu juga boleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada para wanita saduqatihinna, mahar-mahar mereka. Nihlah sebagai sebuah pemberian. Nah, lihat para umat ya. Allah menyebutnya dengan wa'atun nisa, wa'atu. Ini fil amr, perintah dia. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsa, maka jika mereka dengan sukarela memberikan sebahagian daripada mahar itu kepada suami,
Ya, sebahagian. Contoh dia mengatakan, saya ambil setengah sajalah daripada mahar yang saya tentukan. Mungkin dia tentukan emas sekian, dia bilang, tidak apalah setengah sajalah, setengah saya sedekahkan kepada suami saya. Maka Allah mengatakan apa? Fakuluhu hani'an mari'a, maka makanlah dengan penuh ketenangan dan kenyamanan. Ini semua perempuan yang menentukan. Kalau dia bilang saya mau semuanya, semuanya. Saya mau utuh harus dikasih. Kalau dia mengatakan tidak apalah, saya setengah saja, setengahnya saya sedekahkan, juga tidak ada masalah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wanita diberikan wewenang dan hak untuk menentukan itu. Beliau mengatakan, wa ja'alahallahu ra'iyatan amiratan nahiyatan fi baiti zawjiha amiratan ala auladiha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang wanita ra'iyah, pemimpin, amirah, orang yang memerintahkan, nahiyah, yang melarang fi baiti zawjiha, di rumah suaminya. Seorang istri, seorang ibu, dia pemimpin di rumahnya. Pemimpin untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Dia yang berhak untuk menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran kepada anak-anaknya di rumah. Ya, tapi kalau suaminya ada, itu adalah tanggung jawab suaminya. Tapi ketika suaminya keluar rumah, maka tanggung jawab itu beralih kepada dirinya sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwasanya diberikan wewenang. Qala sallallahu alaihi wasallam, ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya, dia bertanggung jawab dengan orang-orang yang dia pimpin, itu anak-anaknya. Maka para ummahat dan akhwat, terutama ummahat yang sudah punya keluarga, ada anak-anaknya, itu anak-anak ketika tidak ada suami di rumah, tanggung jawab daripada para ummahat untuk menyuruh kebaikan, menyuruh dia salat, menyuruh dia baca Quran, menyuruh dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan, mencegah dia daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya, itu tanggung jawab kepada para ummahat. Wa aujaba 'ala zauji, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada zauj, kepada suami, nafaqatuha, memberi nafkah. Memberi nafkah itu wajib atas suami kepada istri sesuai dengan kemampuan finansialnya. Wa kiswatuha bil ma'ruf, dan juga kewajiban suami adalah memberikan kiswah, pakaian, bil ma'ruf, dengan yang patut. Jangan pakaian suami satu setel 1 juta, pakaian istri satu setelnya 100.000. Nah, itu jangan. Atau 100.000 3 helai. Sedangkan suaminya bajunya 1 helai 1 juta. Nah, itu tidak boleh. Tapi kan kebanyakannya kebalikannya para ummahat ya. Kebanyakannya ya. Bukan curhat, itu kenyataan. Ya, nah ini contoh-contoh ya kalau kita perhatikan bagaimana Islam itu memberikan hak kepada wanita, sangat mengangkat harkat, derajat, martabat mereka, bahkan keberadaan mereka sangat diperhitungkan. Ini diantara contohnya yang sangat bertolak belakang dengan masa-masa jahiliyah dahulunya. Ini nikmat yang luar biasa, karena yang mengangkat derajat wanita itu adalah agama Islam dengan syariatnya. Baik para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ketiga, ini yang terakhir di ahkamun ammah ini ya. Tentang beliau mengatakan hafizahullah, ma yuriduhu a'daul Islam wa afrahuhum al-yaum. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, wa afrahuhum, dan antek-anteknya al-yaum, di hari ini, min salbil mar'ah karamatiha wa intiza'i huquqiha. Bagaimana mereka berusaha untuk mengambil atau merampas kehormatan dan melucuti hak-hak wanita. Ini salah satu di antara
propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Bagaimana mereka bisa dan mampu untuk kehormatan yang Islam berikan kepada seorang muslimah itu dicabut. Bagaimana hak-hak yang telah Islam berikan kepada wanita itu dilucuti. Nah, ini propaganda para ummahat. Ya, ini yang mungkin dinamakan dengan emansipasi wanita. Ini hati-hati para ummahat. Itu termasuk di antara propaganda musuh Islam. Ya, karena mereka tahu dengan senjata mungkin mereka tidak mampu. Tapi mereka masuk dengan berbagai cara dan metode. Dan mereka tahu nih, seorang wanita itu pondasi dalam sebuah keluarga. Ya. Nah, kalau pondasinya yang dirusak, kehormatannya dilucuti, kemuliaannya dirampas, ini mudah nih untuk menjauhkan generasi Islam, anak-anak kita daripada Islam ini sendiri. Kenapa? Pondasinya sudah runtuh. Jadi mereka betul-betul cari mana pusatnya ini. Nah, ini para ummahat nih yang dijadikan sebagai target khusus musuh-musuh Islam tanpa kita sadari. Ya, para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan, hafizahullah, inna a'da'il Islam bal a'da'ul insaniyah. Sesungguhnya musuh-musuh Islam, bahkan sebenarnya kata beliau bukan musuh-musuh Islam saja, mereka adalah musuh-musuh kemanusiaan. Al-yaum, di hari ini, minal kufar, daripada golongan orang-orang kafir, wal munafiqin, dan orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim marad, dan juga orang-orang yang di hatinya ada penyakit. Dia muslim tapi hatinya sakit. Ya. Apa yang mereka rasakan? Ghazahum, mereka jengkel dan marah. Mananathul mar'atul muslimah, apa yang telah diraih oleh seorang muslimah min karamah wa izzah wa siyanah fil Islam. Karena mereka melihat seorang muslimah itu sangat terjaga kehormatannya, dia sangat dimuliakan, dia sangat diagungkan. Mereka iri gitu, mereka jengkel. Mereka ingin supaya kaum wanita seperti zaman jahiliyah dahulunya. Ya. Mereka tidak ingin kehormatan itu tetap ada pada kaum wanita muslimah. Bagaimana caranya ini? Supaya kemuliaan, keagungan, penjagaan itu dijauhkan daripada wanita muslimah. Mereka jengkel dan marah gitu. Ya. Karena mereka melihat wanita diperhitungkan, warisan diberi, hak-haknya diperhitungkan, semuanya gitu. Mereka merasa iri dengan ini. Lianna a'da'il Islam minal kuffar wal munafiqin yuriduna, karena mereka musuh-musuh Islam ini daripada kalangan kufar, orang-orang kafir, dan juga wal munafikin, orang-orang munafik, mereka ingin antakunal mar'atu adata tatmir. Mereka ingin menjadikan wanita itu sebagai alat perusak. Adah itu alat para umat, tatmir untuk merusak. Ya. Wahubalah. Hubalah ini perangkap. Jadi musuh-musuh Islam ini ingin menjadikan wanita muslimah sebagai alat perusak dan perangkap. Yastaduna biha di'afal iman. Yang mana mereka dapat memanfaatkan wanita-wanita muslimah ini untuk bisa menjaring, memancing di'afal iman, laki-laki yang lemah imannya. Umat kan tahu ya, selemah-lemahnya wanita itu fitnahnya besar bagi seorang laki-laki. Sekuat apapun laki-laki, dia akan lemah di hadapan seorang wanita. Itu fitrahnya seperti itu para umat.
Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih besar, adhar itu lebih berbahaya daripada fitnah seorang wanita. Itu sejarah membuktikan gitu. Hal seperti itu. Dan musuh-musuh Islam sangat tahu itu. Mereka tahu kelemahan daripada para lelaki. Dan mereka mengumpannya dengan wanita. Tapi mereka tidak mau daripada kalangan mereka. Wanita-wanita daripada kalangan mereka tidak mau mereka. Kenapa? Mereka ingin yang jadi perangkap itu adalah wanita-wanita muslimah yang memerangkap orang-orang Islam yang laki-lakinya. Nah, jadi tanpa kita sadari di zaman sekarang para umat kita dijadikan sebagai umpan. Ada tatmir wa hubalah, alat perusak dan perangkap. Wa ashabul azair al-janihah. Dan juga merangkap ataupun memperangkap laki-laki yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya yang tidak terkendali. Janihah. Ya, semua kita punya hawa nafsu para umat. Tapi kalau hawa nafsu itu terkendali, tidak ada masalah dia. Ini tidak terkendali. Dilampiaskan kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, musuh Islam ini ingin mencari yang seperti itu nih. Diumpannya dengan wanita, bukan wanita kafirah, tapi wanita yang muslimah. Ba'da an yushbi'u minha syahwatahum atau syahawatihim al-mas'urah. Setelah mereka memuaskan hawa nafsu laki-laki yang seperti itu dengan syahwat yang tidak pernah kenal puas. Artinya mereka sebenarnya sudah nampak wanita-wanita kafir melakukan hal itu, tapi belum puas lagi gitu. Mereka ingin juga wanita-wanita muslimah dijadikan umpan sebagaimana wanita-wanita kafirah juga sudah melakukannya. Ini saking hasadnya para ummahat. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 27, wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Antamilu mailan azima. Salah satu caranya adalah dia umpan wanita-wanita muslimah dijadikan sebagai alat perusak dan perangkap. Mereka ingin memperangkap siapa? Ini laki-laki muslim yang lemah imannya, yang tidak terkendali hawa nafsunya. Tujuan mereka sebenarnya apa para umat? Untuk menghancurkan Islam. Tapi mereka tidak mampu secara langsung. Mereka ada langkah-langkahnya. Lihat bagaimana strategi yang mereka atur para umat. Ya. Baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Walladzina fi qulubihim marad minal muslimin." Dan orang-orang muslim yang ada sakit, penyakit di hatinya, yuriduna minal mar'ah, mereka ingin wanita-wanita ini antakuna sil'atan rakhisah. Mereka ingin menjadikan wanita sebagai sil'ah, barang dagangan rakhisah yang murah. Fi ma'radi ashabis syahwat wan nazagat asyaitaniyah. Ya, barang dagangan yang murah dalam sebuah arena pameran untuk laki-laki yang berhidung belang dan pengikut-pengikut syaitan. Nah, mereka tahu nih, laki-laki yang seperti itu suka wanita-wanita yang terbuka auratnya. Mereka tahu itu. Maka mereka menjadikan wanita muslimah sebagai apa? Sil'atan rakhisah, barang dagangan. Di sini para ummahat bukan wanitanya yang diperdagangkan, bukan. Ya, ini bukan masalah perdagangan manusia, itu dilarang. Tapi mereka mengeksploitasi apa yang ada pada wanita, yang bisa menjatuhkan seorang laki-laki. Sehingga mereka letakkan itu di pameran-pameran untuk laki-laki yang lemah imannya, yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Sil'atan maksyufah, barang dagangan yang terbuka, amama a'yunihim, di hadapan mata-mata mereka. Yatamatta'una bijamali manziriha, mereka menikmati kecantikan wanita-wanita tersebut.
Di zaman sekarang para ummahat akhwat, kalau kita buka televisi itu saja isinya. Kita buka internet itu saja isinya. Pasti ada gambar wanita yang terbuka, tidak pakai aurat, tidak menutup kepalanya, terbuka sana dan sini. Siapa yang akan menikmati itu? Laki-laki tadi. Dan mereka tahu laki-laki suka melihat itu. Masalahnya ini bukan wanita kafir, ini muslimah. Aw yatawassaluna minha ila ma huwa aqbahu min dzalik. Bahkan mereka sampai kepada hal yang lebih buruk daripada itu. Ya, mereka bukan hanya menikmati kecantikan seorang wanita yang sebenarnya haram untuk dia. Seorang laki-laki para umat ketika memikirkan seorang wanita, kecantikannya yang bukan mahramnya, itu dia berdosa. Juga sebagaimana seorang wanita ketika dia membayangkan seorang laki-laki, apalagi kalau yang dibayangkan itu suami orang, itu berdosa. Kenapa? Itu haram. Itulah yang dimaksud dengan langkah-langkah syaitan. Mustahil para ummahat ketika seorang laki-laki melihat gambar wanita, dia tidak terbawa kemana-mana gambar itu. Pasti terpikirkan olehnya. Begitu liciknya syaitan memperdaya manusia. Juga sama dengan sebagai seorang wanita juga seperti itu. Terbawa ketika tidur, terbawa ketika mandi, terbawa ketika sholat. Na'udzubillah. Bahkan mereka bukan hanya menikmati saja, sampai kepada melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Dicari kontak nomornya, di chat dia, bertemu di mana, di sini, di situ. Makanya para ummahat, yang perlu diketahui adalah ini kan zaman media sosial ya. Sangat kita sayangkan sebagian para ummahat yang bercadar tetapi eksis di dunia maya, berfoto pakai cadar. Sebenarnya ketika Islam memerintahkan kepada para wanita untuk menutupi auratnya, tujuan adalah agar mereka tidak terlihat. Tapi kalau seandainya masih mengupload fotonya di media sosial, walaupun tertutup, itu terlihat namanya, sama saja. Atau salah yang saya katakan ummahat? Kayaknya banyak yang tidak suka yang saya sampaikan. Kan banyak sekarang ya, kadang foto dari belakang, pakai dua tangan gitu. Itu sama. Memang susah ya mencari seorang wanita zaman sekarang yang tidak ada fotonya di dunia maya. Apalagi zaman sekarang para umat itu bisa dilihat gambarnya gitu dengan berbagai metode yang mereka lakukan, sehingga foto itu pada awalnya dia tertutup pakai hijab itu bisa terbuka. Makanya tidak perlu gitu dan tidak usah. Islam sudah mengangkat harkat darjat wanita sehingga mulia, memiliki kemuliaan, hak-haknya diberikan. Justru mirisnya ada sebagian daripada wanita muslimah yang malah ingin meruntuhkan kemuliaan dirinya sendiri. Ya, mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, saya kan ingin berdakwah, Ustaz. Saya ingin share nasihat-nasihat. Silakan, tapi fotonya jangan. Ya, itu sangat miris para umat. Maksud saya adalah kalau foto itu seorang wanita tidak berhijab, mungkin kita bisa terima daripada sudut dia memang tidak berhijab, gitu ya. Ini enggak gitu. Akhwat kajian gitu. Semoga kalau kajian yang ini enggak ada ya. Ini solehah semua insyaallah. Nah itu. Kasihan kita gitu. Kasihan itu maksudnya onde-mande. Nah itu bahasa kitanya Bu ya, minta maaf lah. Ya. Enggak perlu gitu. Ya kita khawatir nanti kalau kita dalam keadaan seperti itu, kemudian tiba-tiba nanti mohon maaf meninggal, kita tidak sempat untuk menghapus foto-foto itu, sehingga itu menjadi dosa jariah untuk kita gitu. Ini juga nasihat kepada kita semua dan juga anak-anak gadis kita, para ummahat. Mereka dijadikan sebagai apa?
sebagai target untuk merusak Islam. Di sini beliau mengatakan walidzalika harisu, oleh karenanya mereka musuh-musuh Islam dan juga orang-orang Islam yang rusak hatinya, mereka harisu, bekerja keras, mereka bersikeras ala an takhruja min baitiha, agar bagaimana seorang wanita keluar daripada rumahnya. Rumah itu bagi seorang wanita itu benteng terakhir bagi dirinya, para umat. Kalau dia keluar daripada bentengnya, maka dia mudah untuk ditaklukkan. Sebagaimana musuh kalau keluar daripada bentengnya, itu mudah untuk dibunuh, dimusnahkan. Untuk apa dia keluar? Litusyarikar rijal fi a'malihim, agar mereka berbaur bersama laki-laki di dalam pekerjaan-pekerjaan yang khusus laki-laki yang mengerjakannya. Coba sebut kepada saya para umat, mana ladang pekerjaan yang tidak ada wanitanya zaman sekarang? Semuanya ada. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang khusus laki-laki yang identik dengan kekuatan keperkasaan, wanita ada di situ. Bahkan wanita lebih perkasa pula daripada laki-laki. Tidak tahu kita ini wanita betul atau jadi-jadian, kita tidak tahu. Janban ila janbin, mereka jadikan apa? Partner. Kan ini awal terjadinya perselingkuhan para umat, terus terang. Kan iya? Bagaimana tidak akan terjadi perselingkuhan kalau seandainya itu dilakukan? Disitulah syaitan akan bermain. Ketika satu orang laki-laki, satu orang perempuan berdua-duaan, berkhalwat, yang ketiganya adalah syaitan. Ada orang mengatakan, enggak, saya kan insya Allah kuat iman, saya kan menasehati ini dalam rangka untuk berdakwah kepada Allah. Malangnya istrinya sendiri pun tidak didakwahinya, istri orang lain didakwahi, kan aneh para umat. Ya, ini janban ila janbin. Jadi yang pertama mereka lakukan apa? Ini bagaimana nih supaya wanita-wanita muslimah ini keluar daripada istananya, supaya mereka bisa berbaur dengan laki-laki lain di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Janban ila janbin, jadikan sebagai partner kerja. Au litakhdimar rijal mubarridah fil mustasfa, atau dia dijadikan sebagai perawat yang membantu dokter di rumah-rumah sakit, tapi yang dia rawat adalah pasien laki-laki. Ini kan kalau di kita sudah menyeluruh ya. Kayaknya kalau bukan wanita kayaknya enggak pas kalau perawat itu. Enggak juga para umat. Nanti di akhir nanti beliau akan sebutkan nanti. Au mudhifah fit ta'irah. Ini juga mudhifah. Dia menjadi pramugari di pesawat. Pastilah kalau pramugari itu enggak akan ada mahramnya kan, ketika bersafar mau letak di mana mahramnya? Dia bekerja. Bisa bangkrut perusahaannya. Belum lagi dengan pakaiannya. Oh, mungkin zaman sekarang ada pramugari yang muslimah, pakaiannya muslimah, tapi tetap juga panjang, terbelah atau mana-mana. Itu sudah nampak para umahat. Ya. Au darisah, atau dia seorang siswi, dia sedang belajar. Au mudarrisah, atau dia seorang guru fi fusulid dirasah al-mukhtalitah. Dia menjadi siswi atau dia menjadi guru di kelas-kelas yang bercampur laki-laki dan wanita di situ. Ini terus terang para umahat, beliau kan seorang ulama yang ada di Saudi Arabia. Di Saudi Arabia memang sejak kelas 1 itu berjamaah itu sudah dipisah sekolahnya. Sekolah perempuan khusus, sekolah laki-laki khusus. Sebelumnya semenjak kelas 3. Sekarang enggak, saya kelas 1 yang saya tahu. Itu terpisah. Kalau di kita enggak, bagaimana supaya dia menyatu, efisiensi tentang masalah dana, kan gitu. Nah, ya. Tapi itu yang terjadi para umat. Sehingga memang anak-anak kita enggak tahu lagi batasan-batasan syar'i terkait pergaulan. Dia seorang mahasiswi, enggak ada transportasi, kemudian dia pesan Grab, pengemudinya laki-laki. Dia bilang itu biasa. Ini kan profesional bekerja. Ya. Au mumatsilah fil masrah, atau dia menjadi artis
di sinetron. Ini apalagi para umat? Au mughanniyah, dia seorang penyanyi. Au muzi'ah fi wasilil a'lam, atau dia menjadi penyiar ya di stasiun-stasiun televisi al-mukhtalifah yang berbeda-beda. Safirah qanitah bisautiha wa suratiha, dia akan melakukan perjalanan, dia akan menghibur orang dengan suaranya, dengan kecantikannya. Mereka katakan apa? Ini seni. Nah, itu kan gini bahasanya sekarang. Yang diperjualbelikan itu bukan masalah tubuh atau apa, enggak, ini seni ini. Nah, kayak itu bahasanya zaman sekarang para ummahat. Tapi malangnya hal-hal seperti itu keluar daripada lisan orang Islam. Yang lebih malangnya mereka adalah orang-orang yang dikatakan cendekiawan muslim, yang di negara kita ini diberikan panggung untuk berbicara. Ya, sehingga masyarakat menokohkannya. Kalau dia berbicara, oh itu benar itu. Masa wanita tidak boleh keluar rumah? Masa wanita tidak boleh ini, tidak boleh itu? Sejak kapan wanita mempertontonkan itu? Tidak, yang dia pertontonkan seni suaranya. Nah itu. Maka keluarlah fatwa bolehnya musik gitu ya, sesuai dengan form-formnya apa gitu, saya tidak paham itu. Kalau untuk kebaikan baik dia, kalau untuk buruk-buruk dia. Pandai pula dia daripada ulama dahulu lagi gitu. Ya. Ini diantara propaganda musuh Islam menyesatkan kaum wanita. Wattakhazat al-majallat. Jadi setiap kerusakan para umat itu pasti ada orang-orang yang mengambil kesempatan di situ. Wattakhazat al-majallat al-khali'ah, sehingga majalah-majalah al-khali'ah, maaf, khali'ah ini majalah-majalah porno. Min suwaril fatayatil fatinat. Mereka memanfaatkan gambar-gambar, foto-foto wanita-wanita yang cantik, al-ariyat, yang bertelanjang, wasilah sebagai langkah sarana litarwiji, untuk melariskan majallatihim, majalah-majalah mereka, wataswikiha, dan untuk memasarkannya. Karena mereka anggap nih, kalau majalah ini tidak ada gambar wanita di depannya, ini tidak akan dibeli orang nih. Kalau gambar wanita itu tertutup, dia pakai hijab, dia kayaknya tidak laku ini. Nah, dibuatlah ini. Itu dari mana awalnya para ummahat? Ini merupakan propaganda musuh-musuh Islam. Yang malangnya seperti yang kita katakan, jadi dia muslimah tapi dijadikan sebagai alat untuk itu. Itu yang malangnya gitu. Ya. Wattakhadha ba'du tujjar wa ba'dul masani'. Bahkan sebagian pengusaha tujjar wa ba'dul masani', pemilik-pemilik daripada perusahaan, min hadhihi suwar, mereka juga mengambil foto-foto, gambar-gambar wanita-wanita cantik tadi, wasilah litarwiji bid'atihim, sarana untuk melariskan barang-barang dagangan mereka. Jadi apa namanya, pelaris barangnya gitu, brandnya, brand ambasadornya, fulanah gitu. Jadi kalau dikeluarkan sebuah produk, ini produk fulanah, baju fulanah, itu dikatakan baju syuhrah itu tuh para umat. Nanti ini belum mau Ramadan nih, keluar mukena fulanah, dia seorang penyanyi. Nah, itu termasuk daripada libas syuhrah yang haram dibeli. Karena pakai mukena itu bukan untuk bergaya. Kita pakai mukena untuk ibadah. Pakai mukena bukan untuk dipertontonkan kepada orang lain, tapi bagaimana supaya khusyuk ibadah. Nanti keluar nih, mau Ramadan nih, ada mukena fulanah penyanyi. Nah, ya. Haitsu wada'u hadhihi suwar, yang mana mereka meletakkan foto-foto wanita tersebut ala ma'rudatihim, di tempat-tempat pameran mereka, wa muntajatihim, dan di tempat usaha-usaha mereka. Karena mereka anggap kalau tidak ada ini tidak akan laku ini. Nah itu. Mereka cari seorang penyanyi yang sangat terkenal, yang ada bau-bau Islamnya sedikit lah. Nah itu. Itu kan sudah biasa kalau di negara yang kita cinta ini para umat. Wa bisababi hadhil ijra'at, karena semua hal ini yang tadi itu, ya, keluarnya wanita dari rumahnya, berbaurnya mereka, bekerja bersama laki-laki bukan mahramnya, kemudian mereka
bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang ada laki-lakinya di situ, apakah menjadi perawat di rumah sakit yang merawat laki-laki, juga pramugari yang kita katakan tadi, yang beliau katakan tadi, dan yang lainnya, membuat takhalatil mar'ah, bebasnya sebagian wanita, an wazifatiha al-haqiqiyah, daripada tugasnya yang sebenarnya. Dia sudah sibuk di rumah. Sibuk foto di sini, foto di situ. Ketemu klien di sini, ketemu klien di situ. Ada syuting di sini, syuting di situ. Ada jadwal penerbangan di sini, penerbangan di situ. Sehingga apa? Tidak di rumah lagi dia. Padahal tugas utamanya adalah di rumah, fil bait. Ini jangan anggap Islam mendiskreditkan seorang muslimah. Enggak, para umat. Karena rumah itu adalah istananya. Mimmattarra azwajuhunna, sehingga mendesak suami-suami mereka, suami-suami daripada wanita-wanita yang bekerja ini, ila jalbil khadimat, mendatangkan pembantu-pembantu, IRT al-ajnabiyat, yang bukan mahramnya. Pembantu para umat, tugasnya apa? Litarbiyati auladim, untuk mendidik anak-anaknya. Suaminya S3, istrinya S2, yang mendidik anaknya tamat SD. Allahu Akbar. Itu terjadi para umat. Kita bukan yang merendahkan tamat SD-nya umatnya, bukan. Tapi kita ingin mengukur gitu. Ibunya mana? Sibuk di sana, sibuk di sini. Oh, zaman sekarang Ustaz ada CCTV Ustaz, kita bisa melihat. Tidak ada gunanya CCTV itu. Karena anak butuh kepada apa? Seorang figur ibu di rumahnya. Tidak ada yang lain. Dan figur seorang ibu tidak akan tergantikan dengan IRT. Kalau saat ini kita suruh dia bersih rumah, itu masih oke lah. Masih bisa lah membantu tugas kita di rumah. Mungkin kita anak agak ramai, masih dalam usia-usia sekolah. Ya, kita butuh orang yang bantu kita di rumah ketika suami tidak ada. Masih oke para umat, tidak ada masalah. Tapi jangan tugas mereka juga mendidik anak-anak. Mendidik anak itu adalah tugas kita orang tua. Jangan kita berikan saham kebaikan kepada orang lain. Kita sendiri seharusnya. Tapi kita menginginkan anak yang soleh. Satu di antara 3 amalan yang akan tetap mengalir kepada kita pahalanya. Apa dia para umat? Satu di antaranya adalah awalidun soleh yada'ulah. Anak yang soleh mendoakan kita. Bagaimana mungkin anak kita soleh kalau kita serahkan pendidikannya kepada IRT tadi? Ini sekali lagi kita bukan merendahkan RT-nya para umat, tapi fenomenanya seperti itu gitu. Ustaz, saya sudah berdoa nih Ustaz, saya kan orang tuanya. Doa ibu kan mustajab. Doa harus dengan usaha. Masa bin salabim anak kita jadi soleha? Harus perjuangan, air mata, pengorbanan. Para umat jangan mengira ya, para istri-istri yang di rumah, yang mereka mungkin strata 1, 2, mereka tidak menginginkan itu. Ada keinginan. Itu hal yang wajar. Ketika mereka melihat wanita-wanita yang sama dengan mereka, yang mungkin seangkatan mereka sudah memiliki karir ini dan itu. Mustahil gitu. Ada keinginan dalam hatinya. Tapi itu kan dunia. Obsesi seorang muslim adalah akhirat. Ini harus kita pikirkan para umahat. Untuk kita duduk sejenak melihat gitu. Ini anak-anak ini para umat, kalau dia sudah besar, kalau salah didikannya kecil, besar susah kita nanti. Terus terang. Maka dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau, kerusakan yang ada pada anak-anak itu zaman beliau itu. Salah satu sebabnya adalah karena kelalaian orang tua. Itu betul. Apalagi zaman sekarang. Nanti kalau terjadi sesuatu, nih sekolahnya tidak betul ini. Nah, sekolahnya lagi saya bayar mahal nih. Saya bukan curhat pada umatnya, itu kenyataan. Karena sekolah pertama seorang anak itu di rumahnya. Ayahnya kepala sekolah, ibunya gurunya. Kan pepatah Arab juga mengatakan seperti itu para umat. Al-ummu madrasatun laha. Kayak gitu.
Ya, bagaimana nanti suami tidak akan mengambil IRT? Sedangkan memang istrinya sibuk gitu. Kalau dia tidak ambil, tidak bisa bekerja dia. Bagaimana rumahnya? Bagaimana anak-anaknya? Wa tanzimi syu'uni buyutihim, untuk mengatur urusan-urusan rumah. Kalau sebatas bersih-bersih itu masih bisa lah para umat. Tapi kalau terlebih anak jangan. Biar anak itu menjadi saham kebaikan untuk kita dunia akhirat. Mimma sabbaba katsiran minal fitan, sehingga terjadilah banyak fitnah yang terjadi. Suami pulang ke rumah, istri tidak ada, yang ada IRT 1, 2, 3. Semuanya masih gadis. Justru malah istri sendiri yang mengundang perzinaan terjadi di rumahnya sendiri. Wajal bi'aziman minasyurur, sehingga mendatangkan keburukan-keburukan yang sangat banyak. Ya, ini bukan berarti seorang suami bersembunyi daripada kesalahan istrinya, bukan para umat. Tapi karena ini buku berbincang tentang masalah seorang wanita, statusnya seorang istri, apa yang beliau sebutkan itu fakta dan realita. Yang ini yang beliau gambarkan di negara beliau, hafizahullah, negara Islam Saudi Arabia para umat. Yang memang ada perempuan bekerja, tapi khusus di perempuan. Ini kalau beliau membuat buku ini berdasarkan fakta di kita Indonesia, ini lebih dahsyat kalimat-kalimatnya ini. Baik para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan, "Innana la numani min 'amalil mar'ah kharija baitiha." Kita tidak pernah melarang seorang wanita bekerja di luar rumah. Idza kana bid-dawabit al-atiyah, apabila seorang wanita tersebut mematuhi aturan-aturan berikut. Jadi tidak ada larangan para jemaah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, memang di rumah. Tapi bolehkah? Boleh. Tapi ada syaratnya. Nah, gitu. Ya, ini jangan supaya salah paham gitu. Ada syaratnya, boleh, silakan. Yang pertama, syaratnya adalah antahtaja ila hadzal amal, dia perlu kepada pekerjaan ini. Bisa jadi dia punya potensi, dia punya skill. Sayang kalau skill itu hanya untuk anak-anaknya saja di rumah. Ya. Atau memang dia butuh itu dalam hal untuk pendapatannya, membantu ekonomi keluarganya. Ya. Au yahtajul mujtama ilaihi, atau memang masyarakat memerlukannya. Ini seperti kajian seperti ini para mat, yang lebih pas mengisi kajian adalah seorang ustazah. Betul. Karena rasanya akan beda. Karena dia pernah merasakannya. Nah, cuman kan tidak cukup kalau kita di Kota Pekanbaru ini para umahat. Ya, jadi dia butuh kepada pekerjaan tersebut atau masyarakat membutuhkannya. Bihaitsu la yujad may yakum bihi minar rijal. Karena memang tidak ada laki-laki yang sanggup untuk mengambil pekerjaan itu. Mungkin di sini kita bisa contohkan ke sekolah-sekolah PAUD atau TK para umahatnya. Itu saya rasa kalau ada guru lelaki yang melamar, sehari resign dia itu. Ya umahatnya kalau di TK ya, mungkin dia smackdown tuh anak. Diam, nah, dia ketawa juga. Tapi wanita dengan kelemahannya, dia punya kelebihan. Kan iya para umahat ya. Saya tidak pernah temukan guru TK itu laki-laki. Karena memang laki-laki tidak akan mampu untuk melakukannya. Kalaupun dia memiliki S3, manajemen pendidikan contohnya, dia akan mampu untuk mengajar itu. Kenapa? Itu bukan dianya gitu. Berarti apa? Masyarakat memerlukan seorang wanita di situ. Itu boleh para umat. Ya. Baik, yang kedua, ayyakuna dzalika ba'da qiyamiha bi'amalil baitil ladzi huwa amalu al-asasi. Dan itu dilakukan, dia boleh bekerja di rumah setelah dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan asasi yang ada di rumahnya. Suami terlayani, kebutuhan suami terpenuhi, anak-anak juga seperti itu. Nah, kalau sudah bisa, silakan. Jangan karena kita bekerja capek, suami tidak terlayani. Anak-anak terbengkalai, itu jangan. Berarti apa? Kita tidak tahu prioritasnya apa sekarang ini. Kita mau mendidik anak orang atau anak kita sendiri ini.
Kan ini dilema di wanita para ummahat, kan ya. Dia ingin bekerja, tapi dia juga harus memperhatikan tentang hal-hal di rumahnya. Nah, di sini yang saya katakan tadi para umat, kalau seandainya ini dia butuh kepada seorang pembantu di rumahnya, terutama untuk bersih-bersih ketika suaminya bekerja, kan kita sekarang ini kan ada yang bekerja setengah hari ya, itu boleh, tidak ada masalah, sehingga urusan-urusan itu IRT-nya yang akan menyelesaikan, itu termasuk itu. Nah, ya. Tapi kalau urusan rumah belum selesai, itu jangan para umat. Ya, pekerjaan rumah wanita hukumnya wajib, sedangkan di rumah itu sunat. Tidak mungkin kita korbankan wajib untuk mengejar yang sunat. Baik, yang ketiga, ayakuna hadal amal fi muhaitun nisa. Hendaklah pekerjaan itu memang ruang lingkupnya wanita semua, lingkungannya gitu. Jadi muridnya wanita, guru-gurunya kebanyakan wanita, ya. Itu tidak ada masalah. Kata alimin nisa, seperti mengajarkan para wanita, seperti majlis taklim yang kita lakukan ini. Ada wanita yang keluar rumah, ada wanita yang keluar daripada rumahnya untuk menghadiri majlis taklim. Wa tatbibin au tamridin nisa, atau dia mengobati, merawat orang-orang yang sakit, wanita-wanita yang sakit, itu tidak ada masalah. Wa yakunu mun'azilan 'anir rijal, dan dia terpisah daripada laki-laki. Jadi sekalipun contoh sekolah itu pada ummahat, ada guru laki-lakinya, tapi kalau dia terpisah, tidak ada masalah. Apalagi murid-muridnya semuanya adalah perempuan. Nah, ya. Yang keempat, beliau mengatakan kadzalika la mani'a bal yajibu 'alal mar'ah, juga tidak mengapa, bahkan hukumnya wajib nih bagi seorang wanita an tata'allama umura diniha, agar dia senantiasa mempelajari hukum-hukum agamanya. Ya, berarti dia boleh menghadiri majlis-majlis ta'lim. Wala mani'ah an ta'lama min umuri diniha ma tahtaju ilaih, dia mempelajari urusan-urusan agama yang dia perlukan. Wa yakunu ta'lim fi muhitin nisa, adalah ta'lim itu khusus untuk wanita. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, kata beliau, an tahdurad durus fil masjid wa nahwi, seorang wanita menghadiri majlis-majlis ta'lim ad-durus, pelajaran-pelajaran di masjid, tidak ada masalah. Kalau memang itu semuanya wanita. Wa takunu mutasattiratan, dan dia ada sitirnya. Ini seperti yang kita buat para umat. Wa mun'azilah, dan dia terpisah anir rijal, daripada laki-laki. Ala dawi makanatin nisa fi sadril Islam, ini persis sebagai wanita di awal-awal munculnya Islam. Ya, yu'allimna, mereka mengajar, wa yata'allamna, mereka belajar, wa yahdurna ilal masajid, bahkan mereka juga hadir di masjid-masjid, tapi pakai sitar, ada penutupnya, kemudian juga terpisah daripada laki-laki. Dahulu para umat, para sahabiyah radhiyallahu anhunna jami'an, itu mereka boleh datang ke masjid, tidak pernah dilarang Nabi SAW. Tapi ketika mereka sholat, setelah sholat itu mereka adalah orang yang pertama keluar daripada masjid, supaya tidak bertembung dengan yang laki-laki. Mereka keluar duluan. Nah, ketika mereka keluar, itu mereka merapatkan tubuhnya di tembok-tembok kota Madinah, agar mereka tidak berpapasan dengan laki-laki. Itu Madinah zaman dahulu para umat. Pada zaman Nabi SAW, kalau salat subuh tidak ada penerangan. Nah, zaman sekarang kan beda umat ya. Laki dan perempuan justru mencari mana pintu perempuan. Saya mau ke situ jalanlah. Laki seperti itu, perempuan mana pintu laki-laki ini. Dia mau jadi pramugari di situ. Nah, ya, itu adalah termasuk di antara khotatus syaitan para umat. Ini juga perlu kita nasihatkan kepada anak-anak gadis kita. Ya, susah para umat mendidik anak perempuan semenjak dia kecil sampai dia dewasa. Apalagi kalau sudah dewasa, banyak hati yang perlu kita jaga. Ya, kadang-kadang kita mengurut dada kalau melihatnya. Ya, kita lihat media sosialnya, entah apa isinya. Coba sekali cek para umat, jangan sampai itu menjadi beban nanti kepada kita di akhirat. Tugas kita adalah mendidik dan menasihati
Akan mudah kita melakukan kalau kita sudah cek semenjak dia kecil. Tapi kalau sudah besar, itu susah para umat. Itu semua hukum seperti itu, sholatkah atau apapun. Sedangkan semenjak kecil pun kita biasakan, itu juga susah gitu. Karena di zaman sekarang ini yang mendidik anak bukan hanya kita. Ada internet, ada tetangganya, ada kawannya, lebih internet. Oh alhamdulillah Ustaz, anak saya tidak keluar rumah Ustaz. Dia di kamar saja Ustaz. Wifi ada Bu? Ada Pak Ustaz. HP? Ada Ustaz. Oh tidak dalam rumah berarti. Dia lihat dunia. Temannya di Eropa sana itu. Coba sesekali dicek para umat supaya tidak menjadi hal yang memberatkan kita nanti pada hari kiamat. Baik, mungkin ini para umat untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Kita masih di Al-Faslul Awal terkait tentang masalah hukum-hukum umum ya, wanita sebelum Islam, wanita setelah Islam, dan propaganda daripada musuh-musuh Islam di poin yang ketiga ini. Mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan bisa kita teruskan, kalau enggak kita tutup. Wallahu a'lam. Baik para ummah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan beberapa pertanyaan, akan kita jawab sesuai waktu dan ilmu yang ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, apa yang sebaiknya bagi wanita muslimah mengikuti kajian-kajian secara online atau menghadiri kajian-kajian di luar rumah? Ya, maksudnya mana yang lebih baik gitu. Dua-duanya ada kebaikannya. Apakah menghadiri kajian secara online ya ataupun menghadiri kajian di luar rumah yang secara offline dan langsung datang ke majelis-majelis ta'lim ya. Ya. Dua-duanya ada keutamaannya. Cuman memang ketika kita menghadiri majelis ta'lim itu jelas keutamaannya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan mashtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah. Dia dapat keutamaan itu. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hukum-hukumnya, kecuali rahmat akan turun, malaikat akan meliputi mereka. Majlis-majlis taklim yang offline ya, terutama di masjid, itu mendapatkan keutamaan yang seperti itu. Tapi kalau dia online itu tidak. Ya. Namun ini kita sesuaikan dengan kemampuan dan waktu yang kita miliki. Ya, kalau kita mampunya hanya online, tidak ada masalah. Tapi kalau online kita pastikan materi ataupun pemateri yang memberikan itu adalah benar-benar orang-orang yang kita ketahui ilmunya, ustaz-ustaznya maksudnya, bersih akidahnya, kemudian lurus manhajnya. Karena banyak teman-teman wanita muslimah yang karena banyak wanita muslimah yang banyak sekali agenda kajian, tahsin, bahasa Arab, pengurus masjid, dan juga jadi tim janaiz dan lain-lain, bahkan jadwal
bahkan jadwal tersebut membuat ia sering keluar rumah. Bahkan untuk makan untuk keluarganya hanya beli lauk makan aja, tidak memasak. Ini membuka jasa catering untuk makan ya. Itu seperti yang beliau sampaikan tadi para ummahat. Dia jelas gitu. Jadi seorang wanita tidak masalah keluar rumah untuk bekerja, beraktivitas, dengan catatan dia telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumahnya. Nah itu dia. Kira-kira menurut ummahat ketika dia tidak memasak, membeli lauk, itu dia sudah memenuhi pekerjaan atau belum? Itu aja. Ini kan di sini diperlukan diskusi dengan suami. Kalau suaminya oke, tidak ada masalah. Nah, ya, jadi sesuaikan gitu aktivitas kita dengan kewajiban kita. Ini aktivitas kita ini kan sebenarnya bagus, relawan ini. Tahsinnya oke, bahasa Arabnya gitu. Tapi sesuaikan dengan kewajiban kita. Kalau dia bertabrakan, maka kewajiban harus kita dahulukan. Nah, gitu dia. Kalau seandainya kegiatan-kegiatan yang banyak itu menjadi tim janais lah, inilah, itulah, membuat terbengkalai urusan-urusan rumah kita, suami tidak terlayani, anak-anak juga keluyuran entah kemana-mana karena ibunya sibuk, tidak sampai juga dia, tidak masuk juga dia kajian itu. Jadi sesuaikan gitu. Kalau kita katakan ada tuh Ustaz orang seperti itu, mungkin dia mampu, bisa jadi dia belum punya anak, bisa jadi juga gitu ya. Jadi kita tidak bisa samakan kita dengan orang lain gitu. Maka kita melakukan sesuai kemampuan. Nah, ya. Tapi kalau kita tidak mampu, tidak ada masalah. Nah, ini harus hati-hati kepada para ummahat ya. Memang al-hirs ya, semangat untuk menuntut ilmu itu bagus. Tapi itu harus disesuaikan, dikondisikan dengan kewajiban kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, ya, ini harus gitu. Karena wajibnya kita di situ gitu. Ya. Maka tadi kalau seandainya kesibukan-kesibukan kita tadi itu menyebabkan kewajiban-kewajiban kita terbengkalai, tidak terurus di rumah, maka yang harus kita dahulukan adalah rumah tangga kita, suami dan anak-anak prioritas. Tapi kalau sudah oke, diizinkan, itu tidak ada masalah. Sehingga ada titik temunya para ummahat. Karena relawan tadi, kalau memang saat ini tidak ada yang khusus wanita, janais tentunya. Nanti kalau ada yang meninggal, wanita, siapa mau mandikan? Tidak mungkin yang laki-laki mandikan umat, tidak boleh. Kan iya? Artinya apa? Ini pekerjaan-pekerjaan yang khusus untuk wanita. Nah, ya, jadi dikondisikan gitu. Kita mengetahui kemampuan diri kita. Kalau kita mampu silakan, kalau tidak jangan. Berikan itu kepada yang lain yang lebih mampu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz tentang konten saat ini yang bertebaran dan jadi ajang menjemput rezeki halal atau tidak rezeki dari konten tersebut Ustaz? Saya ini orang yang lemah di hal-hal seperti ini para umat. Tapi biasanya orang kalau konten dia dapat fee itu kan dari iklan ya. Iya ya. Biasanya kan seperti itu. Semakin banyak yang mengiklankan di kontennya dia, maka makin banyak fee yang dia dapat. Kalau seandainya iklan-iklan itu adalah hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti ada nyanyiannya, musiknya, atau produk-produk yang mungkin memasarkan tentang bagaimana wanita memakai pakaian yang terbuka, itu tidak boleh para umat. Ya, tidak selesai Ustaz Irwandi hafizullah ada jawaban yang lebih bagus tentang masalah ini. Ya, tapi kalau memang seandainya iklan-iklan yang ada itu semuanya syar'i, tidak ada masalah. Cuman kita mungkin bisa kan mengontrolnya. Nah, itu dia. Ya. Maka untuk lebih kita selamat, ya jangan gitu.
Ya. Karena nanti yang seperti itu kadang-kadang kita tidak bisa memastikan konten kita itu benar apa tidak secara syar'i. Belum lagi kita lihat iklan-iklan yang akan ada di situ, ya, daripada sudut tentang kualitas daripada konten kita itu benar apa tidaknya, itu kita juga harus pastikan gitu. Jangan sampai kita mengedukasi seseorang yang justru yang kita lakukan adalah sebuah kesalahan. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, dalam proses nazar apa yang diperbolehkan dari seorang ikhwan untuk melihat fisik akhwat tersebut selain muka dan tangan? Yang saya tahu dua itu saja. Emangnya ada yang lain ya? Muka jelas ya, kan untuk ketertarikan secara fisik. Ya. Kalau tangan, wallahu alam, hikmah disebutkan dari para ulama untuk melihat ini wanita rajin bekerja apa enggak gitu ya. Oh, nampak nanti kukunya panjang-panjang, putih, banyak kutetnya, oh berarti nanti habis biaya di salon kayaknya ini. Nah itu ya. Tapi yang lain wallahu alam saya tidak tahu, boleh gitu. Nah, berarti kalau dia minta yang lain, ya tidak boleh. Karena auratnya yang seperti itu. Itu pun dia ditemani oleh mahramnya. Dia tidak boleh berdua-duaan saja nazarnya. Harus ada ayahnya, abangnya, pamannya di situ. Ya. Kalau dia mengatakan saya mau lihat betis, berarti laki-laki itu tidak benar berarti. Ya. Nanti sudah melihat betis tidak jadi pula, Allah musibah, ya. Karena beberapa waktu yang lalu ada bertemu seorang akhwat yang baru saja dinadzar dan oleh seorang ikhwan, dan akhwat tersebut berkata kepada saya jika dalam proses nazar dia juga menunjukkan betisnya kepada ikhwan tersebut. Bukankah itu sama saja kita memperlihatkan? Ini oknum ikhwan ya. Nah, itu. Hati-hati para umat, banyak orang berjenggot, cingkrangan, itu oknum gitu. Karena kita kembali kepada aurat wanita, kepada bukan mahramnya, yaitu dua itu. Itu pun wajah dipersisihkan gitu. Pakai hijab apa tidak, pakai cadar apa tidak. Syalbani mengatakan tidak apa, tidak pakai cadar. Sedangkan ulama Hijaziyah, Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya mengatakan wajib. Syalbani mengatakan tidak wajib pun harus dengan syarat aman daripada fitnah. Maksudnya kalau tidak aman, wajib juga pakai cadarnya. Di zaman sekarang laki-laki ketika melihat wanita yang dipikirkan apanya para umat? Tentu wajahnya. Tidak mungkin kukunya. Ya, tidak normal laki-laki ya nanti. Pasti wajahnya. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla wa iyyak. Ana seorang relawan fardu kifayah. Ini yang janais tadi ya. Mana yang lebih baik Ustadz, berdiam di rumah atau ikut melakukan fardu kifayah karena wanita harus berada di rumah? Jawaban yang tadi. Ya. Jawabannya yang tadi. Kalau seandainya merasa bisa untuk membagi waktu, tidak mengabaikan yang wajib terutama di rumah, maka jalan, tidak ada masalah. Situ ada kebaikannya. Tapi kalau tidak, maka jangan. Ya. Nanti kita coba lihat waktu-waktunya ya. Saya tahu fardu kifayah ini kan tidak setiap waktu juga ada perempuan yang meninggal kan. Atau dia perlu kepada diklat-diklat ya. Itu mungkin yang perlu diinikan gitu. Tapi itu perlu. Ya, kalau laki-laki mungkin mudah ya untuk mencari yang memandikan, tapi kalau wanita itu susah. Memang. Baik, pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah surga itu dimiliki oleh wanita yang menikah? Apakah surga itu dimiliki oleh wanita yang menikah? Karena surga dan nerakanya pada suaminya. Bagaimana kalau wanita itu tidak menikah sampai akhir hayatnya?
Jadi ini kan kalimat Nabi SAW kepada seorang wanita ketika itu ya. Nabi katakan, kaifa anti, bagaimana engkau? Nabi katakan adalah tanya, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Maka Nabi mengatakan, fa innama huwa, sesungguhnya suamimu itu adalah jannatuki wa naruki, surgamu dan nerakamu. Di sini bukan berarti maksudnya adalah wanita yang menikah punya surga, wanita tidak menikah tidak punya surga, bukan. Tetapi Nabi ingin menekankan kepada kaum wanita, terutama para istri, untuk dia bisa melihat kedudukannya nanti. Apakah dia di neraka atau di surga, lihat bagaimana dia melayani suaminya, bagaimana dia berbakti kepada suaminya. Kalau dia adalah jenis seorang wanita yang senantiasa menjalankan kewajiban kepada suami sehingga hak-hak suami terpenuhi, suaminya redha, maka insya Allah ganjarannya surga. Tapi kalau tidak seperti itu, dia justru melalaikan tanggung jawabnya, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sehingga hak-hak suami tidak terpenuhi, maka tempatnya adalah sebaliknya. Ya, ini bukan masalah wanita tidak menikah tidak ada surga, bukan itu maksudnya. Ya, dan walau alam saya tidak tahu ada orang memahami seperti itu gitu. Ini hanya ingin melihat bagaimana seorang wanita ini menunjukkan, ulama mengatakan ini menunjukkan betapa besarnya kewajiban seorang istri kepada suami. Sampai kan dikatakan dalam hadis yang lainnya, kalau seandainya seorang manusia dibolehkan untuk sujud kepada manusia, maka pasti Allah akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya gitu. Ya, wallahu alam. Nanti jangan pula ada yang bertanya, kalau itu jangan menikah lah Ustaz, susah kali kayaknya. Jangan. Menikah itu ibadah gitu. Beda ya, salat seorang gadis dengan salat seorang istri yang sudah menikah, itu beda pahalanya. Karena dia sudah menyempurnakan sebagian agamanya. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana orang tua yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya hingga menantu tidak nyaman? Bagaimana sikap menantu? Mohon nasihatnya Ustaz. Ini banyak dilema sebenarnya ya. Yang perlu diketahui ketika seseorang menikah, ya, maka mertua itu adalah ayah dan ibunya. Ya, mertua artinya ayah dan ibu daripada istri atau suaminya itu adalah ayah ibunya sendiri. Dia harus memperlakukan sama dengan orang tuanya sendiri. Itu orang tua kita. Artinya kalau kita berbakti kepada mereka, kita akan mendapatkan pahala. Maka kita ini dianjurkan para ummahat untuk membantu pasangan kita bagaimana dia bisa berbakti kepada orang tuanya. Karena kalau dia berbakti kepada orang tuanya, sama dengan kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Ini harus kita camkan ini. Ketika kita menikah, orang tua, pasangan kita itu orang tua kita sendiri. Perlakuan kita sama gitu. Sedangkan tidak seperti itu pun para umat, bukankah tidak kalau kita menghina ayah teman kita, sama dengan kita menghina ayah kita sendiri, kan gitu hadis Nabi. Sebagai pembuka jalan gitu, untuk dia menghina ayah kita sendiri. Kalau kita menghina ayah orang lain, sama dengan kita menghina ayah kita sendiri. Itu yang terjadi gitu. Ini apalagi dia mertua kita, ayah dan ibu daripada pasangan kita, berarti dia adalah orang tua kita sendiri. Maka layanan kita itu sama. Maka kalau kita melihat pasangan kita berbakti kepada orang tuanya, maka kita harus mensupportnya. Jangan hasad, jangan iri, jangan dengki. Jangan katakan, aku ini istrimu loh, bukan. Ya, dia sudah berbakti kepada orang tuanya, maka support dia. Karena kalau dia berbakti kepada orang tuanya, dia akan berbakti kepada orang tua kita. Jadi ladang pahala tuh banyak kalau menikah. Salah satunya itu gitu. Ini cuman kepada para mertua memang kadang-kadang campur tangan itu wujud daripada menyayangi sebenarnya. Cuman kadang-kadang kasih sayang seperti itu kebablasan memang. Ya, kita para ummahat kalau sudah menikahkan anak perempuan, laki-laki mengatakan aku terima, berarti tanggung jawab itu sudah kita serahkan kepada suaminya.
Maka tidak boleh orang tua campur tangan dengan rumah tangga anaknya. Tidak boleh sama sekali. Yang dia boleh lakukan adalah memberikan bimbingan dan pengarahan. Itu pun kalau diminta. Ya, tidak boleh memaksa itu. Oh, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Tidak boleh. Kenapa? Anak kita ini, walaupun anak kita yang perempuan lah, dia sudah kita serahkan kepada suaminya. Ini suami, anak kita laki-laki, dia sudah dewasa gitu. Biarkan dia mengatur rumah tangganya sendiri. Tapi kalau kita melihat ada sesuatu yang salah secara syar'i, tidak ada masalah. Itu pun kita sampaikan dengan etika dan adab yang seharusnya gitu. Ya, karena biasanya hal-hal seperti ini muncul daripada hal-hal yang kecil, tapi dia menumpuk, meledak dia. Ditambah dengan tontonan-tontonan yang dilihat, ditambah dengan teman-teman sekitar yang menghasut, yang memprovokasi, ya. Makanya ketika seseorang menikah, dia tinggal bersama orang tuanya, dia bisa berbakti, itu lebih baik berbanding dia tinggal sendirian. Itu lebih baik gitu. Tapi kalau orang tuanya memang tidak punya anak yang lain, dia sendiri, kalau dia pergi nanti orang tuanya sendiri, dia masih bisa untuk berbakti kepada suaminya. Ya, sebenarnya semuanya bisa dibicarakan para umat dengan cara yang baik, karena semuanya kebaikan. Ya, semuanya ladang pahala. Apakah bagi suami, ya, sebagai statusnya seorang menantu, ataupun memang dia seorang istri, itu adalah orang tuanya sendiri. Wallahu a'lam. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya untuk para ummahat yang membawa anaknya ke masjid saat ibunya tahsin, sementara anaknya diberikan HP mainan, mungkin dimaksudkan agar anak tidak mengganggu ibunya saat belajar. Sebenarnya para ummahat, ketika kita menghadiri tahsin, ya, itu kegiatan yang positif gitu. Ya. Kemudian mendidik anak ini juga hal yang wajib bagi seorang wanita. Ya, jangan kita mendidik anak dengan hal-hal yang justru malah membinasakan pendidikan itu sendiri dengan kita berikan tontonan-tontonan tadi. Ya, maka ini harus kita perhatikan gitu. Kalau seandainya tontonan-tontonan itu memang adalah sesuatu yang syar'i, mungkin anak itu belajar huruf hijaiyah tanpa ada musiknya, itu tidak ada masalah gitu. Tapi kalau seandainya tontonan-tontonan yang tidak syar'i, ya tidak boleh gitu. Bahkan kalau sudah sampai menjuruskan hal yang lebih buruk, tidak tahsin pun tidak apa-apa gitu. Karena belajar tahsin itu hukumnya sunnah, mustahabbah. Sedangkan mendidik anak, menjaga anak itu adalah wajib. Ya, bisa saja kita mungkin save video yang kita inginkan sehingga anak tidak buka YouTube gitu ya. Sehingga ketika kita buka tidak perlu kuota. Itu lebih bisa kita seleksi apa video yang bisa dilihat oleh anak-anak sesuai umurnya. Banyak alhamdulillah tontonan-tontonan Islami yang dibuat oleh teman-teman gitu, yang tidak ada musiknya. Tapi kalau kita buka YouTube, kita serahkan ke dia, ya habis. Jangankan anak, kita pun habis. Ya, kita orang dewasa pun tidak bisa bekerja gitu dengan hal seperti itu, lagi anak-anak. Ya, jadi kalau sudah seperti itu keadaannya tidak tahsin pun tidak ada apa-apa. Karena tahsin itu bisa kapan saja nanti. Wallahu alam. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Bismillah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana hukum bagi para lelaki yang memajang atau upload foto di media sosial sementara para wanita tidak boleh? Ini kayaknya menuju ke saya kayaknya. Bukan balas dendam, Bu ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara aurat ya, wajah lelaki aurat enggak, Bu ya? Tidak ada yang mengatakan wajah lelaki aurat. Kalau wajah kita aurat nanti ada hijab untuk laki-laki jadinya. Itu sudah berbeda. Karena auratnya laki-laki beda dengan perempuan. Laki-laki dari pusat sampai ke lututnya. Sehingga kalau dulu kita lihat orang tua kita kalau pulang kerja salat asar, dia hanya pakai sarungan saja, tidak pakai baju, salat, sah salatnya. Tapi coba kalau wanita, itu tidak mungkin para umat. Nah, jadi memang ada tersendiri hukumnya gitu.
Karena memang sisi auratnya wanita lebih dominan. Wanita itu tidak boleh terlihat. Yang boleh terlihat hanya wajah dengan telapak tangan saja. Itu pun wajah kalau aman daripada fitnah. Kalau enggak, tutup juga. Sampai ada ulama mengatakan suara wanita pun aurat, gitu. Nah, ya. Jadi sebenarnya hukumnya adalah kita tidak boleh bermudah-mudah untuk berfoto. Itu dia. Gambar bernyawa. Itu kan memang ada hadisnya para umat. Cuman di zaman-zaman sekarang ini ya mungkin sudah ta'ummu bihi balwa ya. Musibah itu sudah sudah melanda semua orang gitu. Sehingga ustaz-ustaz pun yang kita lihat seperti itu, memang bukan dia yang mengupload tapi orang lain gitu. Nah, ya, maka yang saya bisa sampaikan adalah kita tidak boleh bermudah-mudah untuk melakukannya. Baik wanita, baik laki-laki ataupun wanita. Apalagi yang wanitanya, karena memang itu auratnya gitu. Kalau laki-laki enggak, ya, jangan jealous umahat ya. Baik, mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik daripada Allah, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Mohon maaf, ada 2-3 pertanyaan yang kita sampaikan karena kita bersen waktu dan ilmu juga. InsyaAllah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Saya tidak tahu ya apakah nanti pertemuan yang ketiga ini karena di bulan Ramadan tetap ada apa tidak. Kita menunggu daripada kebijakan panitia, karena kita ikut ke kebijakan itu. Kalau tidak ada berarti kita liburkan, kalau ada baik kita lanjut gitu. Baik, mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.